Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu sendiri, Tuhan yang unik. 1. Otoritas Tuhan. 1. Pada hari keempat, musim, hari, dan tahun umat manusia menjadi ada. Saat Tuhan sekali lagi mengerahkan otoritasnya. Sang Pencipta menggunakan firman-Nya untuk menyelesaikan rencananya. Dan dengan cara ini, Dia melewatkan 3 hari pertama dari rencananya. Selama 3 hari ini, Tuhan tidak terlihat sibuk atau membuat dirinya lelah. Sebaliknya, Dia melewatkan 3 hari pertama yang indah dari rencananya dan mencapai upaya transformasi radikal dunia yang luar biasa. Sebuah dunia baru muncul di depan matanya, dan sepotong demi sepotong gambar indah yang telah terpatri dalam pikirannya akhirnya diungkapkan dalam firman Tuhan. Kemunculan setiap hal baru adalah seperti kelahiran bayi, dan Sang Pencipta merasa senang dengan gambar yang pernah ada dalam pikirannya, tetapi yang sekarang sudah dihidupkan. Pada saat ini, hatinya mendapat sedikit kepuasan, tetapi rencananya baru saja dimulai. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba, dan apa babak berikutnya dalam rencana Sang Pencipta? Apa yang telah Dia katakan? Dan bagaimana Dia telah mengerahkan otoritasnya? Dan di saat yang sama, hal-hal baru apa yang masuk ke dunia baru ini? Dengan mengikuti petunjuk Sang Pencipta, pandangan kita jatuh pada hari keempat penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan. Hari yang merupakan awal baru yang lain. Tentu saja, bagi Sang Pencipta, itu tidak diragukan lagi adalah hari yang indah dan hari lain yang paling penting bagi umat manusia zaman sekarang. Itu tentu saja adalah hari yang tak ternilai harganya. Bagaimana indahnya, bagaimana itu begitu penting, dan bagaimana tak ternilai harganya. Mari kita dengarkan dahulu firman yang diucapkan oleh Sang Pencipta. Tuhan berfirman, "Jadilah benda penerang di cakrawala di langit untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah mereka ada untuk menjadi penanda yang menunjukkan musim, hari-hari, dan tahun-tahun. Biarlah benda-benda itu menjadi penerang di cakrawala di langit untuk menerangi bumi." Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Ini adalah pengerahan lain otoritas Tuhan yang ditunjukkan oleh berbagai makhluk setelah penciptaan daratan dan tanaman di dalamnya olehnya. Bagi Tuhan, tindakan seperti itu sama mudahnya, karena Tuhan memiliki kuasa seperti itu. Tuhan sungguh dapat dipercaya sebagaimana halnya firman-Nya, dan firman-Nya harus digenapi.
Tuhan memerintahkan terang untuk muncul di surga. Dan terang ini tidak hanya bersinar di langit dan di atas bumi, tetapi juga menandai siang dan malam, musim, hari, dan tahun. Dengan cara ini, ketika Tuhan mengucapkan firman-Nya, setiap tindakan yang ingin Tuhan capai digenapi sesuai dengan makna Tuhan dan dengan cara yang ditetapkan oleh Tuhan. Cahaya di angkasa adalah benda di langit yang dapat memancarkan cahaya. Mereka dapat menerangi langit dan dapat menerangi daratan serta laut. Mereka berputar sesuai dengan irama dan frekuensi yang diperintahkan oleh Tuhan, dan menerangi jangka waktu yang berbeda di darat. Dan dengan cara ini, siklus revolusi cahaya menyebabkan siang dan malam muncul di timur dan barat daratan. Dan mereka bukan hanya menandai malam dan siang, tetapi melalui siklus yang berbeda ini, mereka juga menandai perayaan dan hari-hari khusus umat manusia. Mereka adalah pelengkap yang sempurna dan pengiring 4 musim. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang dikeluarkan oleh Tuhan. Bersama dengan itu, cahaya secara harmonis berfungsi sebagai tanda yang teratur dan akurat untuk jangka waktu, bulan, hari, dan tahun umat manusia. Meski baru setelah kemunculan pertanian, umat manusia mulai memahami dan menemukan pemisahan jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang disebabkan oleh terang yang diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya, jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang dipahami manusia saat ini mulai dibuat sejak lama pada hari keempat penciptaan segala sesuatu oleh Tuhan. Dan demikian pula siklus-siklus musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang saling berganti yang dialami oleh manusia sudah lama dimulai sejak hari keempat penciptaan Tuhan atas segala sesuatu. Terang yang diciptakan oleh Tuhan memungkinkan manusia untuk secara teratur, tepat, dan jelas membedakan antara malam dan siang, dan menghitung hari-hari dan dengan jelas melacak jangka waktu bulan dan tahun. Hari bulan purnama menandai berakhirnya 1 bulan. Dan dari ini orang tahu bahwa terang cahaya memulai siklus baru. Hari setengah bulan menandai berakhirnya setengah bulan, yang memberitahu manusia bahwa jangka waktu bulan baru dimulai. Sehingga dapat disimpulkan ada berapa hari dan malam dalam jangka waktu 1 bulan. Berapa banyak jangka waktu bulan dalam 1 musim. Dan berapa musim dalam setahun. Dan semua itu secara teratur ditampilkan. Maka manusia dapat dengan mudah melacak jangka waktu, bulan, hari, dan tahun yang ditandai oleh revolusi cahaya. Mulai saat ini dan seterusnya, umat manusia dan segala sesuatu tanpa sadar hidup di antara pertukaran malam dan siang yang teratur, serta pergantian musim
yang dihasilkan oleh revolusi cahaya. Ini adalah signifikansi penciptaan cahaya oleh Sang Pencipta pada hari keempat. Demikian pula, tujuan dan signifikansi dari tindakan Sang Pencipta ini masih tidak dapat dipisahkan dari otoritas dan kuasanya. Maka, terang yang dibuat oleh Tuhan dan nilai yang akan segera mereka hadirkan bagi manusia adalah akal sempurna lain dalam pengerahan otoritas Sang Pencipta. Di dunia baru ini, di mana umat manusia belum muncul, Sang Pencipta telah mempersiapkan malam dan pagi, cakrawala, daratan dan laut, rumput, herba, dan berbagai jenis pohon, dan terang, musim, hari, dan tahun untuk kehidupan baru yang akan segera Dia ciptakan. Otoritas dan kuasa Sang Pencipta diungkapkan dalam setiap hal baru yang Dia ciptakan. Dan firman dan pencapaiannya terjadi secara bersamaan tanpa sedikit pun perbedaan dan tanpa sedikit pun interval. Kemunculan dan kelahiran semua hal baru ini adalah bukti otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Dia sungguh dapat dipercaya sebagaimana halnya firman-Nya, dan firman-Nya harus digenapi, dan apa yang digenapi bertahan untuk selamanya. Fakta ini belum pernah berubah. Seperti itu di masa lalu, seperti itu saat ini, dan akan seperti itu selama-lamanya. Ketika engkau semua melihat firman dalam kitab suci, sekali lagi, apakah semua itu terasa baru bagimu? Pernahkah engkau semua melihat isi baru dan membuat penemuan baru? Itu karena perbuatan Sang Pencipta telah menggerakkan hati engkau semua dan menuntun arah pengetahuanmu tentang otoritas serta kuasanya, dan membuka pintu bagi pemahamanmu tentang Sang Pencipta dan perbuatan serta otoritasnya telah menggenapi firman ini. Maka dalam firman ini manusia telah melihat suatu pengungkapan nyata dan jelas dari otoritas Sang Pencipta, dan benar-benar menyaksikan supremasi Sang Pencipta dan melihat keagungan otoritas dan kuasa Sang Pencipta. Otoritas dan kuasa Sang Pencipta menghasilkan mukjizat demi mukjizat, dan dia menarik perhatian manusia. Dan manusia tidak bisa melakukan apapun selain menatap terpaku pada perbuatan luar biasa yang lahir dari pengerahan otoritasnya. Kuasanya yang fenomenal membawa kegembiraan demi kegembiraan, dan manusia menjadi terpesona serta riang gembira, dan dia tercengang karena kagum, terpesona, dan bersorak-sorai. Terlebih lagi, manusia tampak tergerak, dan dalam dirinya timbul rasa hormat, pemujaan, dan keterikatan. Otoritas dan perbuatan Sang Pencipta memiliki dampak besar terhadap roh manusia dan menahirkan roh manusia, dan lebih lagi memuaskan roh manusia. Setiap pikirannya, setiap ucapannya, dan setiap
pewahyuan dari otoritasnya, adalah mahakarya di antara segala sesuatu dan merupakan upaya luar biasa yang paling layak untuk pemahaman dan pengetahuan mendalam umat manusia sebagai ciptaan. Ketika kita menghitung setiap makhluk yang lahir dari firman Sang Pencipta, roh kita tertarik pada keajaiban kuasa Tuhan. Dan kita menjadi mengikuti jejak Sang Pencipta sampai keesokan harinya. Hari kelima penciptaan Tuhan atas segala hal. Mari kita lanjutkan membaca nas demi nas dalam kitab suci sambil melihat lebih banyak lagi perbuatan Sang Pencipta. Pada hari kelima, kehidupan dengan macam dan ragam bentuk memperlihatkan otoritas Sang Pencipta dengan berbagai cara. Kitab suci mengatakan, Tuhan berfirman, "Hendaklah air menghasilkan banyak makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan ada burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala di langit." Maka Tuhan menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang ada di air, dan segala jenis burung bersayap. Tuhan melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 20 sampai 21. Kitab suci dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa pada hari ini Tuhan membuat makhluk di air dan burung di udara, yang berarti bahwa Dia menciptakan berbagai ikan dan burung dan mengelompokkan mereka masing-masing menurut jenisnya. Dengan cara ini, bumi, langit, dan air diperkaya oleh penciptaan Tuhan. Saat firman Tuhan diucapkan, kehidupan baru yang segar, masing-masing dengan bentuk yang berbeda, langsung menjadi hidup di tengah-tengah firman Sang Pencipta. Mereka datang ke dunia dan berebut posisi, melompat, bermain-main demi kesenangan. Ikan dalam segala bentuk dan ukuran berenang di air. Kerang-kerangan dari berbagai jenis tumbuh dari pasir. Makhluk bersisik, bercangkang, dan tak bertulang dengan cepat tumbuh dalam berbagai bentuk, baik besar maupun kecil, panjang maupun pendek. Demikian pula berbagai jenis rumput laut mulai tumbuh dengan cepat, bergoyang mengikuti gerakan berbagai kehidupan akuatik, naik turun, mendorong air yang stagnan, seolah-olah berkata kepada mereka, "Goyangkan kaki, ajaklah temanmu juga, karena engkau tidak akan pernah merasa sendirian lagi." Sejak berbagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan muncul di air, setiap kehidupan baru yang segar membawa vitalitas bagi air yang telah lama diam dan mengantarkan sebuah era baru. Sejak saat itu, mereka bersandar satu sama lain dan saling menjaga satu sama lain, dan tidak menjauhkan diri satu sama lain. Air itu ada untuk makhluk yang berada di dalamnya, memelihara setiap kehidupan yang hidup dalam pelukannya. Dan setiap kehidupan ada demi air karena makanannya.
Masing-masing memberikan kehidupan kepada yang lain, dan di saat yang sama, masing-masing dengan cara serupa memberikan kesaksian tentang keajaiban dan keagungan penciptaan Sang Pencipta, dan tentang kuasa otoritas Sang Pencipta yang tak tertandingi. Ketika laut tidak lagi hening, demikian juga kehidupan mulai mengisi langit. Satu persatu, burung, besar dan kecil, terbang ke langit dari tanah. Tidak seperti makhluk laut, mereka memiliki sayap dan bulu yang menutupi tubuh mereka yang langsing dan anggun. Mereka mengepak-ngepakkan sayap mereka dengan bangga dan angkuh menampilkan bulu-bulu cantik mereka, serta fungsi dan keterampilan khusus yang diberikan kepada mereka oleh Sang Pencipta. Mereka melayang bebas dan dengan terampil meluncur antara langit dan bumi, melintasi padang rumput dan hutan. Mereka adalah makhluk kesayangan di udara. Mereka adalah makhluk kesayangan dari segala hal. Mereka akan segera menjadi penghubung antara surga dan bumi dan akan meneruskan pesan kepada segala hal. Mereka bernyanyi, dengan gembira mereka menukik. Mereka membawa sorak-sorai, tawa, dan semangat kepada dunia yang dahulu kosong ini. Mereka menggunakan nyanyian mereka yang merdu dan jernih, menggunakan perkataan dalam hati mereka untuk memuji Sang Pencipta karena kehidupan yang dianugerahkan kepada mereka. Mereka dengan riang menari untuk menunjukkan kesempurnaan dan keajaiban penciptaan Sang Pencipta, dan akan mengabdikan seluruh hidup mereka untuk memberikan kesaksian tentang otoritas Sang Pencipta melalui kehidupan khusus yang telah Dia berikan kepada mereka. Terlepas dari apakah mereka berada di air atau di langit, atas perintah Sang Pencipta, kebanyakan makhluk hidup ini ada dalam konfigurasi kehidupan berbeda. Dan atas perintah Sang Pencipta, mereka berkumpul bersama menurut spesies mereka masing-masing. Dan hukum ini, aturan ini tidak dapat diubah oleh makhluk apapun. Mereka tidak pernah berani melampaui batas yang ditetapkan untuk mereka oleh Sang Pencipta, dan mereka juga tidak mampu melakukannya. Sebagaimana ditentukan oleh Sang Pencipta, mereka hidup dan berkembang biak, dan dengan sadar mematuhi jalan hidup dan hukum yang ditetapkan untuk mereka oleh Sang Pencipta, dan secara sadar mematuhi perintahnya yang tak tertulis dan aturan serta ajaran surgawi yang Dia berikan kepada mereka dari dahulu hingga hari ini. Mereka berbincang dengan Sang Pencipta dengan cara khusus mereka sendiri, dan mulai menghargai makna Sang Pencipta dan mematuhi perintahnya. Tidak seorang pun pernah melanggar otoritas Sang Pencipta, dan kedaulatan serta perintahnya atas mereka diberikan dalam pikirannya. Tidak sepatah kata pun dikeluarkan, tetapi otoritas yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta mengendalikan segala hal dalam keheningan tanpa fungsi bahasa. Yang berbeda
dari umat manusia. Pengerahan otoritasnya dengan cara khusus ini mendorong manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dan membuat penafsiran baru terhadap otoritas unik Sang Pencipta. Di sini, aku harus memberitahu engkau semua bahwa pada hari yang baru ini, pengerahan otoritas Sang Pencipta sekali lagi menunjukkan keunikan Sang Pencipta. Selanjutnya, mari kita lihat kalimat terakhir dari nas kitab suci ini. Tuhan melihat semuanya itu baik. Menurut engkau semua, apa artinya ini? Emosi Tuhan terkandung dalam firman ini. Tuhan menyaksikan segala sesuatu yang diciptakannya menjadi hidup dan tetap ada karena firman-Nya. Dan secara bertahap mulai berubah. Pada saat ini, apakah Tuhan puas dengan berbagai hal yang telah Dia buat dengan firman-Nya dan berbagai tindakan yang telah Dia capai? Jawabannya adalah bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik. Apakah yang engkau semua lihat di sini? Apakah maksud dari Tuhan melihat semuanya itu baik? Apa yang disimbolkannya? Itu berarti bahwa Tuhan memiliki kuasa dan hikmat untuk mencapai yang telah Dia rencanakan dan tentukan, untuk mencapai sasaran yang telah Dia capai. Ketika Tuhan menyelesaikan setiap tugas, apakah Dia merasa menyesal? Jawabannya masih sama, bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik. Dengan kata lain, Dia bukan hanya merasa tidak menyesal, melainkan sebaliknya, Ia justru puas. Apa artinya bahwa Dia tidak merasa menyesal? Itu berarti bahwa rencana Tuhan sempurna, bahwa kuasa dan kebijaksanaannya sempurna. Dan hanya karena otoritasnya, kesempurnaan seperti itu dapat dicapai. Ketika manusia melakukan suatu tugas, dapatkah dia seperti Tuhan melihat bahwa itu baik? Bisakah semua yang dilakukan manusia mencapai kesempurnaan? Bisakah manusia menyelesaikan sesuatu sekaligus untuk selamanya? Seperti yang manusia katakan, tidak ada yang sempurna, hanya lebih baik. Tidak ada yang manusia lakukan yang dapat mencapai kesempurnaan. Ketika Tuhan melihat bahwa semua yang telah Dia lakukan dan capai adalah baik, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ditentukan oleh firman-Nya, yaitu bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik. Semua yang telah Dia buat memiliki bentuk permanen, digolongkan menurut jenisnya, dan diberi posisi, tujuan, dan fungsi yang tetap, sekaligus dan untuk selama-lamanya. Selain itu, peran mereka di antara segala sesuatu dan perjalanan yang harus mereka ambil selama pengelolaan Tuhan atas segala hal telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak dapat diubah. Ini adalah hukum surgawi yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk segala sesuatu. Tuhan
melihat semuanya itu baik. Firman sederhana yang kurang dihargai ini, yang begitu sering diabaikan, adalah firman hukum surgawi dan titah surgawi yang diberikan kepada semua makhluk oleh Tuhan. Firman tersebut adalah perwujudan lain dari otoritas Sang Pencipta yang lebih praktis dan lebih mendalam. Melalui firman-Nya, Sang Pencipta tidak hanya mampu mendapatkan semua yang ingin Dia dapatkan dan mencapai semua yang ingin Dia capai, tetapi juga bisa mengendalikan secara langsung semua yang telah Dia ciptakan dan memerintah segala sesuatu yang telah Dia buat di bawah otoritasnya. Dan lebih jauh lagi, semua itu bersifat sistematis dan teratur. Segala hal juga hidup dan mati oleh firman-Nya, dan terlebih lagi oleh otoritasnya. Mereka ada di tengah-tengah hukum yang telah Dia tetapkan, dan tidak satu pun dikecualikan. Hukum ini dimulai pada saat yang tepat, bahwa Tuhan melihat semuanya itu baik, dan itu akan ada, berlangsung, dan berfungsi demi rencana pengelolaan Tuhan sampai hari itu dicabut oleh Sang Pencipta. Otoritas unik Sang Pencipta diwujudkan bukan hanya dalam kemampuannya untuk menciptakan segala sesuatu dan memerintahkan segala sesuatu untuk menjadi hidup, tetapi juga dalam kemampuannya untuk mengatur serta memegang kedaulatan atas segala sesuatu dan menganugerahkan kehidupan serta vitalitas atas segala sesuatu. Dan terlebih lagi dalam kemampuannya untuk menyebabkan sekaligus dan untuk selamanya segala sesuatu yang ingin Dia ciptakan dalam rencananya untuk muncul dan ada di dunia yang dibuat olehnya dalam bentuk yang sempurna dan struktur kehidupan yang sempurna dan peran sempurna. Demikian juga hal itu diwujudkan dengan cara bahwa pikiran Sang Pencipta tidak tunduk pada batasan apapun, tidak dibatasi oleh waktu, ruang, atau geografi. Seperti otoritasnya, identitas unik Sang Pencipta tidak akan pernah berubah dari keabadian menjadi keabadian. Otoritasnya akan selalu menjadi representasi dan simbol identitasnya yang unik, dan otoritasnya akan terus ada berdampingan dengan identitasnya.